Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi teknologi dengan tema The Use of Restricted Technology in English Language Learning. Kami yang beranggotakan rekan saya Bilqis Sofiah dan saya Salsabila Anisa Rohma. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang restricted teknologi atau teknologi terbatas, kemudian manfaat penggunaan teknologi terbatas, contoh-contoh teknologi terbatas. Kami menggunakan BBC Learning English dan British Council. What is restricted technology? Restricted technology adalah teknologi terbatas yang merujuk pada penggunaan perangkat atau alat yang sederhana dan terbatas dalam kemampuan dan fungsinya. Sebagai contoh, komputer tua atau perangkat yang tidak lagi mendukung teknologi terkini, perangkat mobile dengan spesifikasi rendah, aplikasi atau perangkat lunak yang tidak didukung oleh pengembang, jaringan internet yang lambat atau tidak stabil. Jadi, restricted teknologi ini bisa diakses siapapun dan dimanapun meskipun dengan hambatan yang sudah saya sebutkan tadi. Manfaat penggunaan teknologi terbatas. Manfaat yang pertama adalah aksesibilitas yang terjangkau, yang mana sumber daya terbatas dapat disediakan secara gratis atau dengan biaya rendah bagi pelajar. Yang kedua yakni meningkatkan fokus. Dengan teknologi yang terbatas, siswa lebih fokus pada materi inti daripada berdistraksi oleh banyaknya fitur teknologi yang kompleks. Yang ketiga yakni mendorong kemandirian belajar. Siswa belajar memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan kreatif. Sebagai contoh dari teknologi terbatas, ada yang pertama yakni BBC Learning English dan yang kedua adalah British Council. Yang akan kami bahas pertama yakni The Use of Restricted Technology in BBC Learning English. Apa itu BBC Learning English? BBC Learning English yakni situs web dan platform pembelajaran bahasa Inggris yang disediakan oleh BBC British Broadcasting Corporation. Platform ini menawarkan berbagai sumber daya dan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk semua tingkat, dari pemula hingga lanjutan. BBC Learning English menyediakan berbagai fitur lengkap untuk membantu penggunanya menjadi lebih memahami materi dalam berbahasa Inggris. Melalui program-program unggulan yang disediakan di dalam platform dan materi belajar yang didukung dengan video-video yang menarik. BBC Learning English sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris mereka, seperti grammar, pronunciation, vocabulary, and all for language comprehension such as listening, speaking, reading, and writing. Sejarah BBC Learning English. British Broadcasting Corporation atau BBC didirikan pada tahun 1922 dan merupakan salah satu organisasi penyiaran tertua dan terbesar di dunia. Perusahaan ini sangat berpengaruh dalam membentuk berita Inggris dan menyajikan berita, hiburan, dan program pendidikan kepada masyarakat selama bertahun-tahun beroperasi. BBC Learning English diluncurkan sebagai program radio pada tahun 1943 untuk membantu orang-orang di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Sejak itu, platform bahasa ini berkembang untuk melayani khalayak global melalui program materi pembelajaran bahasa online. Namun, platform BBC Learning English ditutup pada tanggal 13 Desember 2023. Khususnya, ini diberhentikan aplikasinya. Jadi, BBC Learning English sudah tidak memakai aplikasi lagi sejak Desember 2023. Nah, berikut adalah keunggulan BBC Learning English. Yang pertama yakni gratis dan mudah diakses. Kedua, materi berkualitas tinggi dari sumber yang terpercaya. Ketiga, menggunakan metode pembelajaran interaktif dan menarik. Keempat, cocok untuk pembelajaran mandiri maupun sebagai bahan ajar di kelas. Jadi, kami bisa mengambil materi-materi dari BBC Learning English ini untuk diterapkan di kelas. Kemudian yang kelima, yakni materi dirancang menyenangkan dengan menyajikan podcast atau video.
Selain adanya keunggulan, sudah pasti ada juga kelemahan. Yakni kelemahan BBC Learning English ada beberapa. Yang pertama, yakni memiliki beberapa bug dan tautan yang rusak. Yang kedua, beberapa bagian atau seperti kosakata atau vocabulary terasa kurang berkembang. Yang ketiga, tidak terorganisir dan berlebihan karena banyaknya konten. Tidak tersedia subtitle bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh EFL dan versi aplikasinya telah dihentikan sejak Desember 2023. Ada juga fitur-fitur BBC Learning English, yakni yang pertama materi pembelajaran, adanya artikel, video, audio, dan latihan-latihan interaktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Kedua, kursus online. Kursus-kursus online ini terstruktur dan fleksibel, memungkinkan siswa untuk belajar pada waktu yang tepat yang sesuai dengan mereka inginkan. Kemudian adanya podcast yang menawarkan materi pembelajaran bahasa Inggris dalam format audio, video yang menawarkan materi pembelajaran bahasa Inggris melalui format visual, dan adanya latihan-latihan. Nah, latihan-latihan ini disusun interaktif yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Setelah ini saya akan menjelaskan cara mengakses BBC Learning English dengan mengakses website resminya dengan mengetik www.bbc.co.uk/learning-english/. Untuk yang pertama, kita bisa ketikkan www.bbc-learning-english. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini ada courses, grammar, pronunciation, vocabulary, news, and more. Nah, di more ini ada macam-macam. Ada quizzes, test your level untuk mengetahui levelnya. Kemudian download teachers for children, podcast, drama, and business English. Di sini ada work English, vocabulary, grammar, courses, news, English, pronunciation. Kemudian ada let's content, ada berita-berita, artikel-artikel. Kemudian ini choose your level seperti yang test your level ini. Ada easy, medium, hard. Kemudian ada futures topic, take our weekly quiz, ada quiz untuk mencoba quiz-quiz, ada new series, and have you tried? Kita coba untuk courses. Kita buka courses. Di sini ada easy English level, ada 4. Ada 4 pilihan, kemudian medium English level ada 2 pilihan, dan hard English level ada 4 pilihan. Ada song juga, dan real life English, short English courses, other thing to try. Kita mencoba untuk membuka English Way 14 Easy English Conversation. Nah, di sini ada season 1, season 2, until season 14. Nah, dari sebelum kita buka, di sini ada worksheet, audio, leader or teacher notes, kemudian ada flashcard di masing-masing season. Kita coba yang season 1, Introduction and School. Activity 1. Di sini dijelaskan bagaimana cara mengajarkan di activity 1 ini. Ada vocab-vocab apa saja. Kemudian kita klik next activity. Nah, di sini di activity 2 ada Samina and Aisyah are at
the school gates. Kita bisa play videonya. Hello? Oh, hello. I'm Aisha. What's your name? Samina? Nah, mereka sedang bercakap-cakap, melakukan conversation. Nah, selain kita bisa mengasah skill listening kita dengan mendengarkan conversation mereka, kita juga bisa mengasah reading kita dengan melihat transkrip. Nah, di sini apa yang mereka ucapkan ada di transkrip yang tersedia. Kemudian setelah mendengarkan, kita bisa melakukan activity. Begin activity. What are their names? Aisha and Samina. Correct. Continue. Where are they? At school playground. And then, did they have a good conversation? No, it was very short. Ya, continue. Nah, kita bisa dapat feedback. Nah, feedbacknya apakah jawaban-jawaban yang kamu jawab tadi benar atau tidak. Nah, jika benar, pasti akan mendapatkan feedback seperti ini. Bisa di print dan bisa kita retry. Kemudian continue. Nah, next activity. Ini ada activity 3. Ada conversation lagi dan ada transkripnya. Nah, selain itu, kita sebagai guru juga bisa mengambil video ini. Bisa mengambil video ini, ditampilkan di proyektor, kemudian kita bersama-sama dengan siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Do you like meeting new people? Do you often invite people to your house? Do you have any friends from other countries? And what do you like to do at home? Kemudian pastinya ada kuisis lagi. Nah, setelah itu di sini dijelaskan, these are the work your group needs to do the learning circle. Show them to learning circle 1 school. Flashcard in the download center when you practice saying and the word. The first 7 words are on the flashcard. Nah, ini adalah bagaimana cara pengucapan vocab-vocab yang ada di percakapan itu. Son, daughter, Nah, di sini ada flashcardnya. Bisa kita download. Kemudian ada Reader Teacher's Note. Ini semacam lesson plan. Jadi tata caranya kita harus apa aja dalam satu season tersebut. Ada in pairs until number 14. Kemudian ada audio 1. School. dan ada worksheet-nya. Nah, ini dari film 2 tadi, percakapannya tadi bentuk video, ini bentuk gambar. Ini bisa melengkapi tugas-tugasnya.
Begitupun season 2, season 3, sampai season 14. Coba di Real Easy English. Nah, di sini ada talking about money, talking about relationship, talking about nature, talking about wishes, talking about communication, dan lain-lain. Yang terbaru adalah talking about money. Ini di-upload pada tanggal 21 Februari 2025. Coba kita buka. Ini di easy level. Nah, Hello and welcome to Real Easy English, the podcast where we have real conversations in easy English to help you learn. I'm Georgie. ini isinya adalah podcast. Nah, sambil mendengarkan podcast, kita bisa melihat apa saja vocabulary yang disampaikan, yakni save up, or save for, be able to afford, stingy, break and the bank, splash out. Kemudian di podcast ini ada transkrip, jadi kita bisa membaca. Nah, podcastnya dilakukan oleh Georgie and Neil. Panjang memang, sampai 15 menit. Now try this. Dan lain-lain. Ada macam-macam podcast di sini sampai introducing Real Easy English yang diupload pada tanggal 26 April 2020. Kemudian ada Lower Intermediate Course. Nah, di sini ada unit 1 until unit 40. Ada macam-macam topik. Nah, saya tertarik setelah saya lihat-lihat, saya tertarik di Titanic ini. Ini sebenarnya membahas past simple and past continuous. Ini pada materi SMP kelas 8 semester 1. Nah, di season 2, ini ada cerita tentang bagaimana dia survive pada saat kecelakaan kapal Titanic. Ini masuk pada recon text. Ini juga bisa dimanfaatkan, diambil untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada listeningnya, ada video ini, I was with my parents. My father was going to open a business. dan ada transkrip sebagai readingnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan. Kemudian ada medium level. Isinya sama, cuman tingkat levelnya lebih tinggi daripada easy level. Ada 30 unit juga. Hard level lebih tinggi lagi. Ini ada be a successful distance learner. Student life. Demi isinya hampir sama. Ini ada podcast, kemudian ada transkripnya. Kemudian kita menginjak ke grammar. Ini grammar, ada podcast-podcast grammar yang dijelaskan oleh Georgie. Dan grammar by reading, by listening, watching.
Ada pronunciation, diphthong, voiceless consonant sounds. Kita diajarkan bagaimana cara pengucapan yang benar pada sini. Kemudian pada vocabulary, ya sama yang dijelaskan tadi, talking about money dan lain-lain. Di easy level vocabulary, kemudian medium level vocabulary, dan podcast. News. More tadi sudah. Kemudian di sini ada pilihan English Change Language. Jadi di BBC ini tidak hanya pembelajaran bahasa Inggris saja, tapi ada pembelajaran Korea, kemudian Arab, dan lain-lain. Baiklah, untuk contoh yang kedua yakni the use of restricted technology in British Council. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan British Council-nya sendiri. Jadi, British Council adalah organisasi internasional asal Inggris yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan, budaya, dan hubungan internasional melalui pembelajaran bahasa Inggris, seni, serta program akademik. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, British Council menawarkan kursus, materi pembelajaran online, serta persiapan ujian seperti IELTS. Mereka juga menyediakan platform digital gratis yang mencakup video, podcast, latihan interaktif, dan artikel untuk membantu pembelajar meningkatkan keterampilan bahasa mereka secara fleksibel. Sejarah British Council. British Council adalah organisasi internasional asal Inggris yang didirikan pada tahun 1934 untuk mempromosikan pendidikan dan budaya Inggris di seluruh dunia. Sejak didirikan, British Council telah menjadi salah satu penyedia utama program pembelajaran bahasa Inggris, menawarkan berbagai sumber daya digital yang dapat digunakan oleh pelajar dengan akses yang terbatas. Lalu, apa saja keunggulan British Council? Yang pertama yakni sumber daya gratis. British Council menyediakan materi pembelajaran gratis yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua yakni beragam jenis pembelajaran. Ada video, artikel, podcast, dan latihan interaktif yang bisa membantu siswa untuk belajar lebih baik. Yang ketiga yakni akses fleksibel, yang mana bisa digunakan di berbagai perangkat dengan koneksi internet yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu kurikulum yang terstruktur, dirancang oleh ahli bahasa Inggris untuk berbagai tingkatan pembelajaran. Meskipun ada kelebihan, British Council juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses offline. Sebagian besar sumber daya memerlukan koneksi internet. Yang kedua yakni beberapa kursus berbayar. Jadi tidak semua materi tersedia itu secara gratis dan cuma-cuma. Dan yang terakhir yaitu tidak ada interaksi langsung. Pembelajarannya bersifat mandiri tanpa tutor langsung. Kalau di online itu nggak ada tutornya, tapi di platform situ bisa menyediakan tutor bagi yang ingin menyewa tutor, tapi itu juga tidak gratis. Fitur-fitur British Council. Fitur-fitur dari British Council ini cukup lengkap. Untuk yang pertama adalah Learn English Online, yang mana ini adalah kursus online gratis dan berbayar untuk berbagai tingkat keterampilan. Yang kedua yaitu Learn English Teens, yang mana ini adalah platform khusus untuk remaja yang menyediakan artikel, video, dan kuis interaktif. Yang ketiga yakni Learn English Kids, materi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak melalui permainan dan cerita interaktif. Yang keempat yakni podcast dan video, materi berbentuk audio dan visual untuk membantu pemahaman bahasa Inggris sehari-hari. Yang kelima ada grammar and vocabulary research. Jadi di sini ada latihan interaktif untuk memperkuat tata bahasa dan kosakata. Dan yang terakhir adalah IELTS preparation.
sumber daya untuk persiapan ujian IELTS, termasuk tes latihan dan strategi ujian. Lalu bagaimana cara mengakses British Council? British Council for Learning English ini bisa diakses melalui website resmi https Learning English British Council, seperti yang sudah ada di layar. Baiklah, untuk mengakses British Council Learning English, kita bisa mengetikkan di pencarian kita British Council Learn English atau langsung saja kita ke link yang sudah saya cantumkan. Nah, isi dari platform British Council Learning English adalah yang pertama ada online course, yang kedua learning hub, yang ketiga skills, grammar, vocabulary, business English, general English, and English level. Yang pertama ada online course. Nah, di online course ini kita memungkinkan untuk belajar bersama tutor yang kita pilih, dan di sini ada beberapa pilihan tutor yang mana bisa kita sewa, dan tentu saja ini berbayar ya. Selanjutnya ada Learning Hub. Di Learning Hub ini kita memungkinkan untuk berbincang dengan orang-orang di seluruh dunia pengguna British Council. Kita coba lihat. Nah, di sini ada topik dan juga community event. Kita ke topiknya dulu ya. Di topik ini ada beberapa topik juga. Yang pertama, Breakfast Valentine's Day, New Year, New Skill, Your Learning Goal for 2025 and Season. Kita coba ke breakfast. Kita klik ini. Nah, di breakfast ini ada procedure text tentang traditional fry up. Jadi ini makanan tradisional dari suatu negara, dan ini bisa dikomentari oleh banyak orang di seluruh dunia yang pengguna British Council ini. Jadi kita bisa berinteraksi di Learning Hub ini. Selanjutnya ada skills. Ada 4 skills di sini yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah listening, yang kedua reading, yang ketiga writing, dan yang terakhir adalah speaking. Kita akan coba untuk melihat listeningnya dulu ya. Tiap skill terdapat levelnya. A1 listening itu level yang termudah, dan ini dari level yang termudah ke level yang tersulit, yakni C1 listening. Kita coba buka A1 listeningnya. Di sini juga ada beberapa topik yang bisa kita pilih. Kita ingin mendengarkan yang mana terlebih dahulu. Kita coba buka yang ini, ordering in cafe. Nah, di ordering in cafe ini kita bisa mendengarkan audionya secara langsung untuk melatih pendengaran kita. This recording is from the British Council. Can I have an orange juice, please? Regular or large? How big? Selain itu ada transkrip yang bisa membantu kita untuk mengetahui apa yang telah kita dengar. Selain itu ada task 1 and task 2, yakni latihan soal untuk mengetahui apakah kita mendengar dengan baik. Selanjutnya adalah reading. Di sini juga terdapat levelnya seperti yang listening tadi. Dan juga terdapat beberapa topik yang bisa kita pilih. Kita coba topik restaurant menu. Nah, di sini kita harus bisa dengan teliti membaca menu-menu restoran
Selain itu ada task 1 and task 2, yakni latihan soal. Selanjutnya ada writing. Kita buka yang A1 writing. Di sini juga terdapat topik-topik yang bisa kita pilih. Kita coba buka satu, attach message invitation. Di sini terdapat contoh chatting bersama teman, dan di latihannya kita bisa memilih true or false-nya, dan juga ini juga bisa diisi untuk task 2 and task 3-nya juga bisa diisi. Ini untuk preparation-nya ada singkatan-singkatan yang mana ini bisa dipindahin satu persatu. Misal LOL, laughing out loud, dan lain sebagainya. Selain itu ada speaking. Ini juga ada tingkatan-tingkatannya seperti yang tadi. Kita buka A1 speaking-nya. Checking understanding. Ini ada beberapa topik. Kita pilih yang pertama ini, checking understanding. Nah, di sini ada video yang bisa kita lihat. Video ini memungkinkan untuk kita belajar pronunciation-nya, bagaimana yang benar. Seperti ini. Hi, I'm Anna. Welcome to What to Say. Check your understanding. Listen out for useful language for checking your understanding. Then we'll practice saying the new phrases. After this. This isn't right. Hey, excuse me, Paul, could you pass me the hammer? Sorry, Bob. My ears are blocked. I can't hear you very well. Jadi seperti itu ya. Di sini juga ada transkripnya yang bisa membantu kita untuk memahami video pembelajaran lebih baik. Kita bisa mempelajari pronunciation-nya juga lebih baik. Juga ada soal yang bisa kita isi untuk mengetahui apakah kita bisa menjawab dengan baik. Bob wants the hammer. True or false? Tentu saja jawabannya adalah true. Selain itu ada grammar. Ada grammar. Di grammar ini juga ada tingkatannya. A1, A2 grammar, B1, B2 grammar. Kita lihat yang A1, A2 grammar. Di A1, A2 grammar ini ada adjective and preposition, adjective and in, at and in, article a, an, the, dan lain sebagainya. Ini bisa membantu kita sebagai bahan bacaan kita saat kita belajar ya. Dan juga ada latihan soalnya seperti yang tadi. Selanjutnya adalah vocabulary. Di vocabulary ini juga ada tingkatan-tingkatan, level-levelnya. Yang pertama, nah di sini ada vocabulary berbagai macam. Ada accessories, action, appearance, bedroom, body part 1, clothes, color, daily routine, drink, everyday object, dan lain sebagainya. Kita buka yang daily routine.
Nah, di daily routine ini sangat menarik. Karena apa? Karena di sini ada pembelajaran yang sangat menarik. Ini bisa digunakan pada saat kita belajar daily activity di sekolahan ya. Kebetulan topik kita di kelas 7 adalah daily activity. Kita bisa menggunakan ini untuk penunjang, untuk membantu kita melancarkan strategi pembelajaran kita. Nah, ini bisa dipasang di LCD. Kita bisa menampilkan ini di LCD dan bisa menunjuk beberapa anak untuk maju ke depan dan bermain game ini. Tapi tentu saja kita bisa menstimulus siswa atau siswi dengan video-video pembelajaran lainnya. Kita bisa memilihnya seperti breakfast, go home, misalnya ini. Selain itu, di sini juga ada soal-soal lainnya ya. Kayak ini alphabetical order, kita harus mengurutkan dari alfabet yang awal-awal hingga yang akhir. Ada banyak macamnya juga. Ini sangat bisa membantu untuk pembelajaran kita ya. Untuk selanjutnya ada Business English. Business English improve your English for the workplace and learn about business topic to help you work more effectively and make the most of career opportunities. Jadi ini bisa membantu kita untuk lebih efektif dalam dunia kerja, lebih baik lagi di dunia kerja. Di sini ada Business Magazine, Podcast for Professional, English for Email, You're Hired. Nah, di sini ada podcastnya. Kita bisa mendengarkan podcast. Ini tingkatannya itu sudah lebih matang ya. Jadi setelah kita mempelajari grammar, vocabulary, dan segala macamnya tadi, kita bisa mempelajari ini selanjutnya. Managing conflict, public relation, relation building, work burnout. Nah, ini bisa kita dengarkan semuanya. Tentu saja di sini juga ada podcastnya. Hello and welcome to this Learn English Professionals recording brought to you by the British Council. Nah, ini berbentuk listening ya, ada transkripnya juga, ada latihan soalnya yang bisa melatih kita apakah kita sudah benar dalam listening podcast tadi. Selanjutnya yaitu General English. Find extra listening and reading practice to help you improve your level of English and practice your language you can use in every situation. Di sini ada video zone, di sini adalah video-video. Ini bisa video YouTube, yaitu video pembelajaran bahasa Inggris. Di sini ada audio zone yang memungkinkan kita melatih listening kita lebih dalam. Ada magazine zone yang bisa melatih reading kita lebih dalam. Story zone yang ada beberapa story atau cerita-cerita. Audio series ini juga melatih pendengaran kita. Video series ini bisa melatih how to pronounce something dan juga bisa melatih listening juga. Apps. Ada rekomendasi aplikasi dari British Council ini yang menunjang kegiatan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya ada English level. English level ini berupa find out more about the different CEFR English level and take a free level test. Jadi ini ada tes-tes yang bisa mengetahui apakah kita sudah belajar dengan baik. Ada online English level test, understanding your English level, improve your English level, find research for your level. Kita coba buka satu. Discover your current English, take our multiple choice test in minute. Nah, tentu saja ini perlu
login terlebih dahulu ya untuk mengakses tesnya. Jadi kita tidak bisa mengakses tes karena kita belum login. Jadi itu adalah platform Learning English British Council yang mana merupakan teknologi terbatas yang bisa kita akses dimanapun, dan ini juga sebagai penunjang pembelajaran yang baik menurut kita ya, karena ini juga bisa memantapkan strategi kita dalam mengajar. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi terbatas bukanlah penghalang dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti BBC Learning English dan British Council, siswa tetap dapat meningkatkan keterampilan berbahasa mereka secara efektif. Yang terpenting adalah strategi belajar yang tepat dan konsisten dalam menggunakan teknologi yang tersedia.